Kisah jalan buntu yang tidak pernah berakhir. Malam itu, udara lembab menyelimuti jalanan beraspal yang mulai retak di beberapa sisi. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Jam tangan Dimas menunjukkan pukul 11 malam lewat 10 menit. Ia baru saja pulang dari kota, menempuh perjalanan panjang dengan motor tuanya. Setelah mengantarkan beberapa barang untuk temannya, jalanan sudah sepi. Hanya sesekali mobil pick-up lewat dengan sorot lampu menyilaukan. Dimas menarik napas panjang, sedikit lega karena perjalanan sebentar lagi akan berakhir. Namun, rasa lega itu tidak bertahan lama. Saat melintasi sebuah pertigaan, ia menyadari papan petunjuk arah yang biasanya ada di tepi jalan hilang entah kemana. Dulu, setiap kali lewat sini, papan kayu dengan tulisan kota kiri, desa kanan selalu berdiri. Kini, yang ada hanya tiang karatan yang kosong, mungkin dicabut warga. Gumamnya sambil melambatkan laju motor. Ia memilih belok ke kanan. Berpikir itu jalan tercepat menuju rumah. Tapi semakin jauh ia melaju, suasana semakin aneh, makin sempit. Diapit pohon besar yang menjulang, lampu jalan tidak ada, hanya sinar lampu motor yang menusuk gelap. Dimas mencoba menenangkan diri. Tenang, mungkin aku memang jarang lewat sini, jadi nggak hafal, batinnya. Sekitar 15 menit kemudian, ia melihat sebuah rumah reot di pinggir jalan. Berdinding kayu lapuk dengan atap seng berkarat. Ada kursi bambu di teras, kosong. Dimas hanya melirik sekilas sambil melaju. Tapi tak lama kemudian, pandangannya membeku. Rumah yang sama muncul lagi. Kursi bambu yang sama, atap seng berkarat, pintu kayu yang setengah terbuka. Jangan-jangan aku salah lihat, gumamnya. Ia menoleh ke belakang, memastikan. Namun, jalan gelap sudah menelan apa yang dilewatinya. Dimas mencoba mengabaikan. Ia terus memacu motor. Tapi 5 menit kemudian, rumah itu kembali ada di sisi jalan. Kali ini ia yakin karena bahkan suara seng yang berdecit tertiup angin terdengar sama. Perasaan dingin menjalari tubuhnya. Ia mengusap helm, mencoba menepis keringat dingin. Jangan panik, jangan panik. Motor dipacu lebih kencang. Jalanan terasa seperti tidak berujung. Pohon besar di sisi kanan dengan akar menjuntai ia lewati berkali-kali. Lekukan tanah dan batang pohonnya. Ini muter di tempat, pikirnya panik. Sekitar setengah jam berlalu. Bensin motornya berkurang drastis. Tangki menunjukkan jarum hampir menyentuh garis merah. Dimas berhenti sejenak, mematikan mesin, dan duduk di atas motor sambil mengatur napas. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara gamelan, suara Bonang dan Saron dipukul perlahan, mengalun lirih, seolah datang dari balik pepohonan. Siapa yang main musik jam segini? Gumamnya. Bulu kuduk meremang. Ia menyalakan motor lagi. Kali ini pelan, mengikuti arah suara itu. Anen, semakin sunyi. Hanya ada suara mesin motornya yang berat dan gamelan samar yang semakin jelas. Sampai akhirnya, ia tiba lagi di rumah reot tadi. Namun ada yang berbeda. Di kursi bambu yang tadinya kosong, kini duduk seorang perempuan berambut panjang, mengenakan kebaya lusuh berwarna coklat. Wajahnya menunduk, rambut menutupi hampir seluruh muka, tengganya pucat. Jemari panjang menggenggam kipas bambu. Dimas spontan mengerem mendadak. Jantungnya berdegup keras. Dadanya seperti ditindih beban berat. Perempuan itu tidak bergerak, hanya duduk diam, kepalanya sedikit menunduk, seolah menunggu sesuatu. Dimas mencoba memutar motor, tapi stang terasa berat. Saat akhirnya berhasil berbalik arah, suara gamelan mendadak berhenti. Sunyi, hanya ada suara jangkrik dan desahan angin di antara pepohonan. Ia tancap gas sekencang-kencangnya. Jalanan berliku itu ia lalui tanpa pikir panjang. Namun menit kemudian, cahaya lampu motornya kembali menyorot rumah yang sama. Kursi bambu,
Atap seng, berkarat, dan perempuan berkebaya itu kini sudah berdiri di depan pagar, menatap lurus ke arah Dimas. Wajahnya tetap tertutup rambut, tapi senyum samar terlihat di balik helai-helainya. Dimas hampir terjatuh saat menginjak rem mendadak. Nafasnya tersengat. Ia tidak lagi bisa menyangkal sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Malam itu belum berakhir. Jalan buntu ini baru saja menunjukkan wajah sebenarnya. Dimas menatap ke arah rumah reot itu dengan tubuh gemetar. Perempuan berkebaya coklat lusuh itu masih berdiri di depan pagar kayu, kaku, seolah menunggunya. Rambut panjangnya tergerai menutupi wajah, tapi dari balik helai-helainya, Dimas bisa melihat sebuah lengkungan tipis. Senyum, tangannya terasa dingin menggenggam stang motor. Nafasnya tersengal, dada terasa sesak. Ini nggak nyata, gumamnya lirih. Mencoba meyakinkan diri. Namun motor tuanya tiba-tiba mati, lampu depan redup, lalu padam, meninggalkan Dimas dalam kegelapan yang pekat. Hanya cahaya bulan samar yang menembus celah pepohonan. Anjir, kok mati di saat kayak gini? Dimas berusaha menyalakan motor lagi. Kickstarter diinjak berkali-kali, tapi mesin hanya berderit, tidak ada tanda-tanda menyala. Di saat panik itu, ia mendengar langkah. Krek, krek, krek. Suara sandal kayu menyeret di atas tanah basah. Pelan, tapi teratur. Semakin lama semakin dekat. Dimas menoleh dengan mata melebar. Perempuan itu kini sudah tidak di depan pagar lagi. Ia berjalan perlahan, menyeberangi jalan, menuju Dimas. Gerakannya kaku, seperti boneka kayu yang dipaksa berjalan. Jangan, jangan. Deket-deket, suara Dimas bergetar. Ia menginjak starter sekali lagi dengan seluruh tenaga. Kali ini mesin meraung hidup. Lampu depan kembali menyala, menyinari tubuh pucat perempuan itu dari jarak hanya 3 meter. Sekilas, Dimas melihat wajahnya. Rambut yang menutupi wajah sedikit tersibak oleh angin. Kulit pucat, retak-retak seperti tanah kering. Bibirnya biru kehitaman. Dan senyum itu, senyum yang terlalu lebar, tidak wajar, hingga hampir menyentuh telinga. Dimas menjerit kecil, langsung tancap gas. Motor melaju kencang membelah kegelapan. Angin malam menghantam wajahnya, tapi suara itu masih ia dengar. Crack, crack, crack. Seolah langkah perempuan itu tetap mengikuti, meski mustahil mengejar motor yang melaju sekencang ini. Setelah beberapa menit, Dimas akhirnya melihat pertigaan. Lega sejenak, ia berpikir jalan ini akan membawanya keluar dari lingkaran setan. Ia memilih belok kiri tanpa ragu, namun rasa lega itu langsung lenyap. Di tikungan, ia kembali melihat rumah reot yang sama, kursi bambu, atap seng berkarat. Hanya saja, kali ini perempuan itu sudah tidak ada. Ya Tuhan, Dimas menggigit bibir. Tangannya bergetar di stang motor. Aku harus gimana? Ia berhenti sejenak, berusaha mengatur napas. Tapi, tiba-tiba terdengar suara lain. Suara gamelan itu kembali. Lebih keras dari sebelumnya, bukan lagi samar, tapi jelas seperti dimainkan hanya beberapa meter dari tempatnya berdiri. Ada bonang, saron, kendang, semuanya berpadu membentuk irama mistis yang menekan dada. Dimas menoleh ke arah suara. Di balik pepohonan, samar-samar terlihat cahaya temaram, seperti nyala lampu minyak atau obor. Rasa takut bercampur penasaran. Ia tahu seharusnya kabur, tapi entah mengapa, tubuhnya seperti terdorong untuk mendekat. Ia memarkir motor di pinggir jalan, lalu berjalan pelan menembus semak. Semakin dekat, musik gamelan semakin nyaring. Dimas bisa merasakan tanah di bawah kakinya bergetar halus, seolah suara itu bukan sekadar bunyi, tapi sesuatu yang hidup. Dan di balik rimbun pepohonan, ayam melehotnya
Sebuah panggung kayu sederhana berdiri di tengah tanah lapang yang dikelilingi pohon besar. Obor dipasang di sekeliling, cahayanya menari-nari diterpa angin. Di atas panggung, belasan orang duduk dengan gamelan lengkap, memainkan musik dengan ekspresi kosong. Wajah mereka pucat, mata mereka menatap kosong ke depan tanpa pernah berkedip. Dimas membeku, suaranya tercekat di tenggorokan. Yang lebih mengerikan, di depan panggung itu ada puluhan orang lain yang duduk bersila di tanah, menatap lurus ke arah panggung. Mereka semua mengenakan pakaian lusuh seperti zaman dulu. Sebagian kepalanya tertunduk, sebagian lain menatap langit tanpa ekspresi. Dan di barisan depan, perempuan berkebaya coklat itu duduk tenang, masih dengan senyum lebar. Dimas mundur pelan, takut mereka menyadari kehadirannya. Tapi langkahnya menginjak ranting kering. Krek. Suara itu memecah keheningan musik. Serentak, puluhan kepala itu menoleh ke arahnya. Mata mereka hitam legam, kosong, lari. Batin Dimas berteriak. Tanpa pikir panjang, ia berlari kembali ke jalan, menyalakan motor secepat mungkin, dan melaju tanpa menoleh. Nafasnya terenggenggah, jantungnya hampir meloncat keluar. Namun di kaca spion motornya, ia melihat bayangan puluhan orang itu berdiri di tepi jalan, menatapnya tanpa bergerak. Dimas menoleh sekali lagi ke depan, dan seakan-akan dunia mempermainkannya. Ia kembali berada tepat di depan rumah reot itu. Perempuan berkebaya coklat kini berdiri di tengah jalan, menutup jalannya. Senyum lebar itu semakin jelas, semakin menakutkan. Lampu motor Dimas berkelip-kelip, seperti akan padam lagi. Malam itu belum selesai. Jalan buntu ini belum melepaskannya. Lampu motor Dimas berkelip-kelip, lalu padam sepenuhnya. Kegelapan menelan jalan sempit itu. Hanya bulan pucat yang menggantung di langit, setengah tertutup awan. Perempuan berkebaya coklat lusuh itu masih berdiri di tengah jalan. Tubuhnya kuku, kepala sedikit miring ke kanan. Senyum lebarnya tampak jelas, meski wajahnya sebagian tertutup rambut Dimas terdium. Seluruh otot tubuhnya menegang, nafasnya memburu. Keringat dingin bercucuran dari pelipis. Dalam hatinya ia berdoa apa saja, meski kalimatnya tercecer tak karuan. Tiba-tiba, perempuan itu melangkah. Krek. Krek, krek. Suara sandal kayu menyeret di atas aspal basah menggema di telinga Dimas. Jarak di antara mereka semakin pendek. Dimas menelan ludah. Tangannya gemetar, berusaha menyalakan motor lagi. Please, nyala. Nyala, ayo. Desisnya sambil menginjak starter berkali-kali, tapi mesin motor hanya menggeram pelan lalu mati. Perempuan itu kini hanya berjarak 3 meter. Rambut panjangnya bergoyang, pelan diterpa angin. Jemari kurusnya terangkat, seolah hendak menyentuh Dimas. Dimas menjerit, lalu refleks meloncat turun dari motor dan berlari sekencang mungkin. Langkahnya menghantam tanah berpasir, melewati pepohonan, menyusuri jalan yang entah kemana. Nafasnya tersengal, paru-paru terasa terbakar. Namun suara itu tetap mengikuti. Krek, 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 selalu ada di belakangnya, seolah jaraknya tak pernah berubah. Beberapa menit berlari, Dimas tiba-tiba tersandung akar pohon besar yang melintang di jalan. Tubuhnya terhempas, wajahnya nyaris membentur tanah. Ia berusaha bangkit, tapi saat mendongak, tubuhnya membeku. Di hadapannya berdiri sebuah panggung kayu, panggung gamelan yang tadi ia lihat. Obor masih menyala di sekelilingnya. Cahayanya menari-nari. Musik gamelan mengalun kembali. Kali ini lebih cepat, lebih keras, lebih menghantam dada. Dan di sana, puluhan sosok masih duduk menatap kosong. Wajah-wajah pucat, mata hitam, tubuh kaku. Dimas mundur, terhuyung. Tapi suara langkah itu masih ada di belakangnya. Dengan panik, ia menoleh. Perempuan berkebaya itu sudah berdiri hanya 1 meter darinya.
Rambut panjangnya kini tersibak oleh angin malam, memperlihatkan wajahnya sepenuhnya. Kulit pucat retak, mata hitam legam tanpa bola mata, dan senyum lebar yang menganga hingga memperlihatkan deretan gigi tajam tak beraturan. Bibirnya bergerak, berbisik lirih. "Sudah waktumu." Suara itu terdengar serak, seperti bercampur dengan suara gamelan. Dimas mundur sambil terisak, "Tolong, jangan. Aku cuma nyasar." Namun puluhan orang di panggung itu serentak berdiri. Tubuh mereka bergerak kaku, tapi seragam seakan ditarik oleh benang tak terlihat. Mereka turun dari panggung, melangkah mendekat, mengepung Dimas. Perlahan, "Ya Tuhan." Dimas menangis. Suaranya pecah. Ia berlari lagi, menyusuri jalan sempit di samping panggung. Entah kemana, beberapa menit berlari tanpa arah. Ia tiba-tiba keluar ke jalan beraspal lagi. Nafasnya tersengal. Tubuhnya nyaris roboh. Tapi begitu mendongak, jantungnya seolah berhenti berdetak. Rumah reot itu lagi. Kursi bambu. Atap seng berkarat. Pintu kayu setengah terbuka. Kali ini berbeda. Kursi bambu itu tidak kosong. Tidak pula hanya berisi perempuan tadi. Ada 3 sosok lain duduk di sana. Seorang lelaki tua berkopiah hitam dengan wajah pucat. Seorang anak kecil yang wajahnya hancur sebelah. Dan seorang perempuan muda dengan leher tecak. Mereka semua duduk diam, menatap Dimas dengan senyum tipis. Sementara perempuan berkebaya tadi sudah berada di depan pagar lagi. Kepalanya dimiringkan hingga hampir menyentuh bahunya. Senyum lebarnya semakin menganga. Dimas gemetar. Tubuhnya lemas. Jalan itu tidak memberinya pilihan. Kemanapun ia lari, ia selalu kembali ke tempat yang sama. Suara gamelan mendadak berhenti. Sunyi. Lalu terdengar bisikan lirih. Entah dari mana datangnya. "Kamu yang berikutnya." Dimas tersungkur di tanah, menutup telinga, menangis tanpa suara. Ia tidak tahu lagi harus bagaimana. Dunia seperti menutup rapat semua jalan keluar. Namun, tiba-tiba dari kejauhan, ia melihat cahaya. Lampu kendaraan. Matanya berbinar sejenak. Ia bangkit, berlari ke arah cahaya itu dengan sisa tenaga. Semakin dekat, cahaya itu semakin terang. Ia yakin itu lampu mobil. Mungkin ada orang yang bisa menolongnya keluar dari jalan buntu ini. Namun, saat cahaya itu akhirnya menyinari wajahnya, Dimas kembali membeku. Itu bukan lampu mobil. Itu puluhan obor yang dibawa oleh sosak-sosak pucat dari panggung gamelan. Mereka berjalan beriringan, mengelilingi jalan, menutup semua arah. Dan di barisan paling depan, perempuan berkebaya coklat itu berjalan perlahan. Senyumnya kini semakin lebar. Matanya menatap lurus ke arah Dimas. Malam itu masih panjang. Jalan buntu ini belum selesai menelannya. Dimas berdiri, terpaku. Nafasnya memburu. Tubuhnya lemas. Lututnya gemetar, tak mampu menopang. Di sekelilingnya, puluhan sosok pucat itu bergerak pelan, membawa obor yang berkelip-kelip, menyulut bayangan panjang di tanah basah. Suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih cepat, lebih menusuk telinga. Nada-nadanya seperti tidak sinkron. Tabuhan kendang dan bonang saling bertabrakan, menghasilkan alunan kacau yang menyesakkan dada. Di barisan paling depan, perempuan berkebaya coklat, lusuh itu berjalan perlahan. Kepalanya tetap miring dengan senyum lebar. Matanya hitam legam, tak berkedip. Jemarinya kurus terulur ke arah Dimas, seolah mengundangnya. Jangan dekat-dekat." Dimas memohon. Suaranya parau, tapi langkah mereka terus maju, mengepung semakin rapat. Obor-obor itu menyalakan wajah-wajah pucat yang tampak hampa. Anak kecil dengan wajah hancur setengah, perempuan berleher patah, lelaki tua dengan mulut ternganga. Semua menatap lurus ke arahnya. Dimas berlari lagi, entah ke arah mana.
Nafasnya tersengal, dadanya seakan diremas. Tapi setiap kali ia mencoba menerobos kerumunan, sosok-sosok itu selalu muncul lebih dulu, menutup jalannya, sampai akhirnya tubuhnya digiring kembali ke panggung gamelan. Obor ditancapkan mengelilingi lapangan tanah lapang itu. Cahaya oranye menari-neri, menyingkap wajah para penabuh gamelan yang tetap duduk kaku, memainkan musik tanpa ekspresi. Dimas dipaksa berhenti, tepat di depan panggung. Kakinya gemetar, tangannya bergetar hebat. Perempuan berkebaya itu kini berdiri, hanya beberapa langkah di hadapannya. Senyum lebarnya menganga, dan suara gamelan tiba-tiba berhenti. Sunyi menelan lapangan itu. Kemudian, ia membuka mulutnya. Suara yang keluar bukan sekadar bisikan, tapi seperti gema dari dalam tanah. Kamu yang berikutnya. Dimas menelan ludah, air matanya menetes. Aku nggak ngerti. Apa maksud kalian? Aku cuma nyasar. Perempuan itu tidak menjawab. Ia menoleh pelan ke panggung. Dan saat itu juga, penabuh gamelan serentak berhenti. Salah satu dari mereka, lelaki berambut putih, dengan wajah keriput, bangkit berdiri. Ia menatap Dimas dengan mata kosong, lalu berbicara dengan suara berat. Semua yang masuk jalan ini harus tinggal. Tidak ada jalan pulang. Dimas menggeleng keras. Enggak, aku masih hidup. Aku harus pulang. Aku punya rumah. Aku punya keluarga. Namun lelaki itu hanya menatapnya kosong. Tidak ada keluarga di luar sini. Tidak ada rumah. Yang ada hanya jalan ini. Lingkaran yang tidak berakhir. Dimas mundur selangkah. Tubuhnya gemetar hebat. Aku nggak percaya. Mendadak, puluhan sosok yang mengelilingi lapangan itu serentak menundukkan kepala. Suara gamelan kembali berbunyi. Kali ini lebih lirih, lebih lambat. Seperti iringan upacara, perempuan berkebaya itu melangkah maju, mendekati Dimas. Jemari kurusnya menyentuh pundak Dimas, dan dalam sekejap, tubuhnya terasa kaku, dingin menusuk sampai ke tulang. Dimas berteriak, tapi suaranya seperti tenggelam oleh dentuman gong yang tiba-tiba menggelegar. Pandangannya berkunang-kunang, kepalanya pusing hebat. Dalam kekacauan itu, ia melihat sesuatu, bayangan. Sekilas, ia melihat dirinya sendiri duduk di kursi bambu depan rumah reot itu. Tubuhnya diam, wajahnya pucat, mata kosong menatap lurus. Tidak, itu bukan aku. Itu bukan aku. Dimas berteriak dalam hati. Namun suara gamelan semakin keras, menenggelamkan pikirannya. Tubuhnya semakin berat, kepalanya semakin pusing. Ia hampir jatuh, tapi tangan perempuan berkebaya itu menahannya. Lalu, perempuan itu berbisik di telinganya. Kau akan tahu kenapa jalan ini tidak berakhir. Mendadak, suasana berubah. Ober-ober padam, panggung hilang, gamelan lenyap. Dimas kini berdiri sendirian di tengah jalan beraspal. Gelap, sunyi. Ia menoleh ke kanan, ke kiri. Tidak ada siapapun. Nafasnya masih terengah. Tubuhnya masih lemah. Ini mimpi, atau aku pingsan tadi, gumamnya. Namun, begitu ia menoleh ke depan, jantungnya kembali melompat. Rumah reot itu berdiri di hadapannya. Kursi bambu, atap seng berkarat, pintu setengah terbuka. Dan di kursi bambu itu, ia melihat dirinya sendiri. Dimas lain, duduk kaku, menatap kosong ke arah jalan. Tubuh Dimas goyah, kepalanya berputar. Ia mundur, hampir jatuh. Enggak mungkin. Saat itu juga, suara gamelan kembali terdengar. Lirih, jauh, tapi semakin lama semakin dekat. Malam itu belum berakhir. Jalan buntu ini masih menyembunyikan rahasia terakhirnya. Dimas berdiri terpaku. Kakinya seakan membatu di tanah. Matanya tidak berkedip.
menatap sosok di kursi bambu itu. Sosok yang wajahnya sama persis dengannya. Pucat, dingin, mata kosong tanpa cahaya. Tubuh Dimas bergetar hebat, nafasnya pendek-pendek. Itu bukan aku. Bukan aku, bisiknya lirih. Namun semakin lama ia menatap, semakin jelas ia sadar. Pakaian yang dikenakan sosok itu sama persis dengan yang ia pakai malam ini. Jaket hitam tipis, celana jeans lusuh, sepatu olahraga yang kotor penuh lumpur. Itu benar-benar dirinya. Perlahan, sosok Dimas yang duduk di kursi bambu itu menoleh. Lehernya berderak, kepalanya bergerak kaku. Senyum tipis mulai merekah di wajah pucatnya. Sudah waktunya kau duduk di sini. Suara itu datar, pelan, tapi bergema di kepala Dimas. Dimas mundur panik. Air matanya bercucuran. Tidak, aku masih hidup. Aku belum mati. Aku bukan bagian dari kalian. Namun begitu kata-kata itu keluar, suara gamelan kembali menggema. Kali ini bukan hanya dari kejauhan, tapi dari segala arah. Dari pepohonan, dari tanah, dari udara. Dunia itu sendiri adalah panggung gamelan raksasa yang mengelilinginya. Dentuman gong menggelegar. Du, ummm. Tubuh Dimas terpental ke belakang, jatuh terempas di tanah. Ia menjerit, kepalanya pusing, matanya berkunang-kunang. Saat ia membuka mata, dunia di sekitarnya telah berubah. Ia kini berdiri di atas panggung kayu yang lapuk. Gamelan tersusun rapi di sekitarnya. Puluhan penabuh gamelan duduk dengan wajah kosong, siap memukul instrumen mereka. Obor menyala, cahaya menari-neri. Di hadapan panggung, puluhan sosok pucat yang tadi mengepungnya kini berdiri rapi. Mereka menatap panggung dengan ekspresi kosong, seolah menunggu sesuatu. Dan tepat di samping Dimas, berdiri perempuan berkebaya coklat lusuh itu. Senyumnya lebar, matanya hitam pekat, rambut panjangnya jatuh menutupi sebagian wajah. Ia menoleh pada Dimas dengan kepala miring, lalu berbisik, semua yang datang akan menabuh gendang. Dimas menelan ludah, tangannya gemetar. Aku bukan penabuh gamelan. Perempuan itu menyentuh bahunya. Sentuhan dingin itu menembus kulit, menusuk tulang. Seketika, tubuh Dimas kaku. Ia tidak bisa bergerak. Tangannya terangkat dengan sendirinya, memegang stik kayu gendang yang tiba-tiba sudah ada di genggamannya. Ia menjerit dalam hati, tapi mulutnya tidak bisa bersuara. Mulailah suara perempuan itu bergema, dan tanpa bisa dicegah, Dimas memukul gendang di hadapannya. Dum, dum, dum. 3 kali pukulan, disusul dengan suara gamelan lain yang serentak berbunyi. Musik mengalun, cepat, menghantam, seperti ribuan tangan memukul instrumen secara bersamaan. Mata Dimas membelalak, air matanya mengalir deras. Ia ingin berhenti, ingin melarikan diri, tapi tangannya terus bergerak, mengikuti irama di hadapannya. Puluhan sosok pucat itu mulai menari. Tubuh kaku mereka bergerak aneh, patah-patah, tapi serempak. Wajah mereka tetap kosong, senyum tipis tak berubah. Dimas berteriak dalam hati, "Hentikan, hentikan!" Namun suaranya tertelan oleh gamelan yang semakin keras. Tidak ada waktu, tidak ada arah, tidak ada pilihan. Hanya gamelan, hanya panggung, hanya lingkaran yang berulang-ulang. Dimas tahu saat itu juga, jalan ini bukan sekadar jalan buntu. Jalan ini adalah perangkap. Setiap orang yang masuk akan dijaring. Setiap orang yang digiring akan duduk di kursi bambu. Dan ketika kursinya penuh, mereka akan naik ke panggung, menjadi bagian dari tabuhan. Sementara sosok-sosok baru, akan terus datang, tersesat, sama seperti dirinya. Dentuman gong terakhir menggelegar. Deududu 3 MMM. Semua sosok berhenti bergerak. Sunyi sejenak, perempuan berkebaya itu mendekat.
menatap wajah Dimas yang kini pucat tanpa tenaga. Ia tersenyum lebih lebar, lalu membisikkan satu kalimat terakhir. Selamat datang di Jalan Buntu. Keesokan paginya, seorang pengendara motor melintas di daerah itu. Ia berhenti sejenak di depan sebuah rumah reot dengan kursi bambu. Hatinya merinding, tapi entah kenapa pandangannya tertuju pada sosok yang duduk di kursi itu. Seorang lelaki muda dengan jaket hitam tipis, duduk kaku menatap kosong ke arah jalan. Pengendara itu buru-buru memalingkan wajah, menyalakan motor dan pergi secepat mungkin, tanpa menyadari bahwa ia baru saja melihat seseorang yang semalam masih berjuang keluar dari jalan buntu itu. Nama lelaki itu adalah Dimas, dan jalan buntu itu akan terus menunggu mangsa berikutnya. Dan cerita pun tamat.